Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendriko Syahkohar, mahasiswa Pascasarjana IAIN Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengembangan desain kurikulum PAI Multikultural Prodi PAI yang diampu oleh dosen tercinta Dr. Basuki. Oke, langsung saja. Di sini yang akan dipresentasikan adalah terjemahan kitab Rahmatan lil Alamin Muhammad Rasulullah karya Said bin Ali. Seperti ini ya, penampakan buku PDF-nya. Nanti yang ingin mendalami atau membaca buku, saya sertakan link PDF-nya di deskripsi. Oke. Di sini saya akan mempresentasikan poin-poin penting dari bab 16 dan 17. Langsung saja. Nah, di sini adalah bertema hikmat Muhammad SAW dalam reformasi dan mempersatukan hati. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau menemukan masyarakat yang terpecah dalam berbagai kelompok dengan keyakinan dan tujuan yang berbeda. Terdapat 3 kelompok utama, yaitu kaum muslimin yang dari suku Aus, Khazraj, dan Muhajirin. Sedangkan kaum musyrikin dari Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam beserta Yahudi dari Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Nah, intinya dari perjalanan Nabi kita Muhammad SAW dengan hikmah yang agung dan bijaksanaan politik, Nabi Muhammad SAW berhasil menyelesaikan semua permasalahan ini. Beliau menerapkan berbagai solusi dan reformasi untuk mempersatukan kaum muslimin dan membangun masyarakat baru yang harmonis di Madinah. Nah, untuk langkah pertama yaitu mempersatukan hati dengan cara membangun masjid. Setelah memasukkan Islam dari kaum musyrikin Yahudi tadi dan dari Bani Aus, ya, seluruh kaum muslimin turut serta dalam membangun pembangunan dengan Nabi Muhammad SAW berada di barisan terdepan. Jadi membangun Masjid Nabawi. Terus selanjutnya menyatukan tempat berkumpul. Sebelumnya, setiap kawasan memiliki tempat berkumpul sendiri yang mencerminkan perpecahan. Jadi dari beberapa kaum tadi, yang pertama ya, kaum musyrikin dari Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam serta Yahudi itu mempunyai tempat perkumpulan masing-masing dari golongan yang memiliki pemahamannya masing-masing. Jadi terkesan dan terlihat sangat terpecah dari berbagai kelompok. Setelah keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam mempersatukan dan mengajak dalam membangun Masjid Nabawi dan mempersatukan tempat berkumpul di Masjid Nabawi dan menjadi pusat aktivitas dan pendidikan. Masjid menjadi universitas tempat kaum muslimin menerima ajaran dan membimbing Islam serta menjadi pusat pengelolaan urusan. Masjid berfungsi sebagai pusat pengelolaan segala urusan dan tempat majelis syura bermusyawarah dan dalam mendiskusikan berbagai problematik yang kerap ditemui dalam sehari-hari. Maka Masjid Nabawi lah yang menjadi pusat bermusyawarah dan kegiatan aktivitas pendidikan yang lainnya. Selanjutnya, menyeru Yahudi kepada Islam dengan bijaksana. Tentunya Rasulullah dengan memiliki diplomatik politik yang sangat epik, yang sangat bagus ya, dalam menyeru dan mengajak kaum musyrikin itu sangat-sangat bijaksana. Yang pertama, pertemuan dengan Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam adalah seorang pemuka Yahudi mendatangi Nabi Muhammad SAW dan mengajukan 3 pertanyaan yang hanya diketahui oleh seorang nabi.
Apa saja pertanyaannya? Yang pertama, tanda pertama kiamat apa? Apa tanda pertama kiamat? Yang kedua, makanan apa yang pertama kali dinikmati oleh penduduk surga? Ketiga, mengapa anak kadang mirip ayahnya atau ibunya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, baru saja Jibril memberitahuku tentang ini. Mendengar nama Jibril, Abdullah bin Salam berkata, dia adalah musuh Yahudi dari kalangan malaikat. Jadi malaikat Jibril itu menjadi musuhnya orang-orang Yahudi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, yang pertama, tanda pertama kiamat adalah api yang menggiring manusia dari timur ke barat. Api yang dimaksud di sini mungkin adalah matahari ya, yang kerap kita tahu. Salah satu tanda kiamat yaitu matahari yang terbit dari timur, dari barat ya, awalnya dari timur ke barat. Terus yang kedua, makanan yang pertama kali dimakan oleh penduduk surga adalah jaringan hati ikan paus, hatinya ikan paus. Yang ketiga, kemiripan anak. Jika air mani laki-laki lebih dulu keluar dari perempuan, anak akan mirip ayahnya. Sebaliknya, jika air mani atau sel telur itu perempuan lebih dulu keluar, anak akan mirip ibunya. Serentak Abdullah bin Salam langsung bersyahadat, karena semua yang dijawab atau jawaban dari Rasulullah itu masuk akal dan dapat diterima. Seketika Abdullah bin Salam menjawab, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selanjutnya pengujian pengetahuan. Nabi Muhammad SAW menjawab semua pertanyaan dengan tepat, membuat Abdullah bin Salam bersaksi bahwa beliau adalah utusan Allah ya. Dari hasil jawaban tadi, strategi dakwah Nabi Muhammad SAW menyembunyikan keislaman Abdullah sementara waktu dan memastikan posisinya di mata Yahudi dengan bertanya langsung kepada mereka. Jadi tidak serta-merta karena tokoh ya, Abdullah bin Salam ini adalah tokoh dari Yahudi, jadi daripada nanti kalau tahu langsung mengujar atau mengundang fitnah, jadi sementara disembunyikan. Pengungkapan kebenaran. Ketika Abdullah muncul dan menyatakan keislamannya, terungkaplah kebenaran kenabian Muhammad SAW yang sengaja disembunyikan Yahudi. Nah, Muhammad pun bersabda bahasanya, wahai kaum Yahudi, celakalah kalian, bertakwalah kepada Allah demi zat yang tidak ada ilah selain Dia. Sungguh kalian benar-benar tahu bahwa aku adalah utusan Allah yang hak, yang benar ya. Dan aku datang membawa kebenaran, maka masuk Islamlah kalian. Serentak kaum Yahudi menjawab, kami tidak mengetahuinya. Nabi Muhammad mengulangi perkataan ini sebanyak 3 kali ya. Sebanyak 3 kali. Kemudian Rasulullah bertanya, siapakah Abdullah bin Salam di antara kalian? Mereka menjawab, dia adalah pimpinan kami, anak pemimpin kami, orang yang paling berilmu di antara kami, dan anak orang yang paling berilmu di antara kami. Beliau bertanya lagi, bagaimana pendapat kalian jika dia masuk Islam? Mereka menjawab, Maha Suci Allah, tidak mungkin dia masuk Islam. Beliau mengulangi pertanyaan ini hingga 3 kali. Jadi beliau itu selalu mengulangi 3 kali untuk meyakinkan para jamaah atau kaum Yahudi, dan mereka tetap pada jawaban yang sama. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, wahai Ibnu Salam atau keturunannya tokoh Salam tadi ya, Abdullah bin Salam, keluarlah dan temui mereka. Ketika Abdullah bin Salam keluar, dia berkata, wahai kaum Yahudi, bertakwalah kepada Allah demi zat yang tidak ada ilah selain Dia. Sungguh kalian benar-benar tahu bahwa Dia Muhammad adalah utusan Allah dan membawa kebenaran. Mendengarkan itu, mereka langsung berbalik mencela, kamu berdusta, kamu adalah orang terburuk kami, anak orang terburuk kami, dan mereka pun mulai mencaci dan menghinanya. Maka dari itulah ya, orang-orang Yahudi itu kerap diberi stigma bahasanya mereka itu bebal atau susah
untuk mengakui suatu kebenaran yang tidak sesuai dengan yang mereka yakini di awal atau ajaran kakek nenek buyutnya. Padahal tokoh ya, ini tokohnya saja sudah masuk Islam. Selanjutnya pemersaudaraan antara Muhajirin dan Ansor ya. Dan 4 aspek ini ikatan persaudaraan Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan 90 orang, 45 Muhajirin dan 45 Ansor di rumah Anas bin Malik. Saling menanggung, persaudaraan ini berdasarkan prinsip saling menanggung al-muwasah, yang bahkan saling mewarisi. Pengorbanan luar biasa, kaum Ansor rela membagi harta dan kepemilikan mereka dengan saudara-saudara Muhajirin. Ikatan sejati persaudaraan ini tertulis, ini bukan sekedar perjanjian tertulis ya, melainkan ikatan yang terukir dalam relung hati dan diwujudkan dalam pengorbanan. Nah, contoh nyata persaudaraan yang mengagumkan. Di sini ada beberapa kisah ya, dari buku itu menceritakan beberapa kisah yang dapat kita ambil intisari istimbatnya. Kisah Sa'ad bin Abdurrahman. Sa'ad bin Rabi' Ansor, kaum Ansor menawarkan setengah hartanya dan salah satu istrinya kepada Abdurrahman bin Auf Muhajirin, kaum Muhajirin. Respon bijaknya Abdurrahman menolak dengan sopan dan meminta ditunjukkan pasar untuk berdagang, menunjukkan kemandirian dan harga dirinya. Keberhasilan cepat. Tak lama kemudian Abdurrahman kembali dengan keuntungan dari berdagang keju dan mentega, bahkan mampu menikahi wanita Ansor ya. Jadi kedua suku tadi saling bersaudara. Pemersatuan ini merupakan kebijaksanaan yang luar biasa dan solusi brilian bagi berbagai masalah yang dihadapi kaum muslimin. Ikatan ini menghapuskan fanatisme jahiliyah dan menyatukan umat melampaui batas kesukaannya. Pendidikan yang bijaksana untuk umat. Jadi ada 6 hak muslim. Jumlah hak muslim atas muslim lainnya yang diajarkan Nabi. Ada 7 perintah, jumlah perintah Nabi SAW dalam hadis Al-Barra' bin Azib. Dan 7 larangan, jumlah larangan Nabi SAW dalam hadis yang sama. Nah, yang pertama akan saya jelaskan dari hak muslim ya. Dari hak muslim itu tadi ada 6. Apa saja? Yang pertama, beliau bersabda, bila bertemu ucapkan salam padanya. Jadi kita sesama muslimin ketika bertemu memberi salam. Bila mengundangmu, penuhi undangannya. Jika ada undangan, sebisa mungkin dipenuhi. Bila meminta nasihat, berilah nasihat. Bila bersin lalu memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, doakanlah dengan yarhamukallah. Terus dijawab lagi yahdikumullah wa yusabbit balakum ya. Bila sakit jenguklah, bila wafat iringilah jenazahnya. Itu tadi ya 6 hak muslim atau yang harus dilakukan sesama muslim. Untuk perintah ada 7 perintah ya. Ada 7 perintah di sini. Untuk perintah dari hadis Bara' bin Azib ya. Yang satu menjenguk orang sakit, kedua mengiringi jenazah, 3 mendoakan orang yang bersin. Sama ya, seperti hak tadi. 4 memenuhi undangan, menyebarkan salam, membela yang dizolimi. Jadi membela yang dizolimi, bukan yang menzolimi. Memenuhi sumpah orang yang bersumpah kepadamu. Serta ada 7 larangan. Apa saja? Memakai cincin emas untuk laki-laki ya. Jadi laki-laki kaum muslimin yang belum mengetahui, memakai cincin emas itu haram ya hukumnya. Minum dengan wadah perak atau dalam riwayat lain dari bejana perak, tidak boleh. Ceret untuk minum harus dari selain perak. Menggunakan alah sutra untuk pelana kuda atau al-mayatsir. Memakai pakaian sutera tipis atau campuran.
atau memakai sutra yang tebal, apalagi memakai sutra yang campuran juga tidak boleh. Terus yang terakhir, memakai sutra mewah, sederhana saja tidak boleh, apalagi yang mewah ya. Oke. Nabi Muhammad SAW senantiasa membimbing para sahabatnya dengan mengajarkan dan pendidikan. Beliau menyucikan jiwa-jiwa mereka dan mendorong kepada akhlak mulia seperti kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan ketaatan. Melalui hadis-hadis dan nasihat, beliau menanamkan nilai-nilai luhur yang membentuk masyarakat muslim terbaik dalam sejarah. Piagam Madinah. Dari perjalanan yang panjang tersebut menghasilkan suatu perjanjian persaudaraan atau persatuan, yaitu Piagam Madinah. Penulisan Piagam Madinah, Rasulullah SAW menuliskan dokumen perjanjian antara Muhajirin, Ansor, dan kaum Yahudi. Penetapan hak dan kewajiban. Beliau mengakui hak milik orang Yahudi sekaligus menetapkan syarat-syarat tertentu bagi mereka. Persatuan Madinah. Piagam ini menyatukan seluruh penduduk Madinah dalam satu ikatan untuk menghadapi ancaman bersama ya. Piagam ini menunjukkan ketelitian yang sangat tinggi, kebijaksanaan politik, serta hikmah yang sempurna dari Nabi Muhammad SAW melalui 5 langkah strategis: pembangunan masjid, dakwah kepada Yahudi, pemersatuan antara mukmin, pembinaan, dan penulisan piagam. Beliau berhasil menyelesaikan perselisihan yang berakar di antara penduduk Madinah. Nah, ini kefasihan Nabi Muhammad SAW yang menyentuh hati. Ini ada beberapa cerita ya di bab 17 yang terakhir ini. Ada kisah Damat, seorang ahli ruqyah yang datang untuk menyembuhkan Nabi Muhammad SAW justru terpesona dengan keindahan kata-kata beliau hingga masuk Islam. Mengatakan bahwa ucapan Nabi Muhammad SAW mencapai kedalaman lautan hikmah. Kisah Tufail bin Amr, seorang penyair terhormat yang awalnya menyumbat telinganya agar tidak mendengar ucapan Nabi Muhammad SAW, namun akhirnya terpesona dan masuk Islam setelah mendengar keindahan kata-kata beliau. Yang terakhir dari kisah Jubair bin Mut'im, ketika mendengar Nabi Muhammad SAW membaca surat At-Tur, ia berkata, "Hampir saja hatiku copot, dan itulah pertama kali keimanan masuk ke dalam hatiku," menunjukkan pengaruh mendalam dari Al-Quran. Kefasihan dan balaghah Nabi Muhammad SAW memiliki pengaruh kuat dalam jiwa pendengarnya. Ucapan beliau yang merupakan wahyu kedua setelah Al-Quran, ya, As-Sunnah Al-Hadis, mampu menyentuh qalbu, hati, dan mengubah keyakinan orang-orang yang mendengarnya. Para dai yang menyeru kepada Allah hendaknya sungguh-sungguh mengingatkan manusia dengan Al-Quran dan berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad SAW. Oke, mungkin itu yang dapat saya presentasikan dari hasil buku Rahmatan lil Alamin ya, karya Said bin Ali. Oke, sekian, terima kasih. Alafu minkum in wajadtum al-khataya min kalami ana. Bila taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.